Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pelajaran hadis. Mana insyaallah kita akan lanjutkan masih terkait dengan bab al-musibah. Kemarin kita sudah melewati beberapa doa yang disunahkan untuk kita baca ketika tertimpa musibah ya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-29 atau hadis yang ketiga dalam bab al-musibah. Di sini judulnya idza khafa qauman, ya, apabila seseorang takut terhadap suatu kaum, ya, takut terhadap suatu kaum, ya, terhadap sekelompok manusia yang dia khawatir bisa menimpakan keburukan kepadanya, yang khawatir akan bisa menimpakan keburukan atau mencelakakannya. Ini juga bisa ketika berhadapan dengan musuh di medan peperangan, ya, berhadapan dengan musuh ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dengan berdoa, ya, berdoa dengan doa ini. Baik, di sini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman qala, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengkhawatirkan keburukan suatu kaum, ya, jadi khawatir akan keburukan suatu kaum, ya, kaum tadi bisa menimpakan keburukan atau mencelakakan beliau dan juga kaum muslimin, maka beliau membaca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, sungguhnya kami menjadikan Engkau ya Allah di leher-leher mereka, ya, pada kerongkongan-kerongkongan mereka, pada leher-leher mereka. Maksudnya di sini, ya, kami meminta pertolongan kepadamu untuk menghadapi mereka ya Allah. Ya, maksudnya, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuh kaum muslimin atau menghadapi kaum yang mereka dikhawatirkan akan menimpakan keburukan atau bisa mencelakakan kaum muslimin. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan mereka, ya, dari keburukan-keburukan mereka. Baik, maka ini doanya yang bisa dibaca, ya. Mungkin ketika kita khawatir akan kejahatan sekelompok preman misalnya, ya, ketika kita lewat suatu jalan kemudian kita melihat ada segerombolan preman, ya, kita khawatir mereka akan mencelakakan kita atau akan berbuat buruk kepada kita, maka kita bisa membaca doa ini, yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita. Ya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim Allah wa na'udzubika min syururihim. Ya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Baik. Ya, ini indahnya kita hafal, ya, bisa kita amalkan nanti ketika kita khawatir akan keburukan suatu kaum atau sekelompok manusia. Atau juga bisa misalnya yang kita khawatirkan tadi cuman satu orang saja atau mungkin 1-2 orang saja, ya, tidak apa-apa kita membaca doa ini, ya. Taib. Ya, ini nanti dihafal tentunya seperti biasa, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Taib. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis yang keempat dalam bab al-musibah atau hadis yang ke-30. Di sini judulnya ad-du'a 'alal adu. Ad-du'a 'alal adu. Mendoakan keburukan atas musuh, ya, mendoakan keburukan atas musuh. Di sini tentunya musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam yang memerangi atau mengganggu kaum muslimin. Jadi mendoakan keburukan atas musuh. Di sini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di sini da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ahzab faqala
Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan keburukan atas pasukan musuh, atas pasukan musuh. Faqala, kemudian beliau pun berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab, menurunkan kitab suci. Ya Allah, sang penurun ya Allah yang menurunkan kitab suci. Sari'al hisab, yang sangat cepat hisabnya. Ihzimil ahzab, hancurkanlah pasukan-pasukan tersebut. Hancurkanlah pasukan-pasukan musuh tersebut. Allahumma hazimhum wa zalzilhum, ya Allah, hancurkanlah mereka dan guncanglah mereka, dan guncanglah pasukan mereka. Hancurkanlah mereka, berilah kekalahan kepada mereka dan guncanglah mereka. Diguncang baik dengan guncangan yang terkait dengan hati, yaitu diguncang hatinya, diberi rasa takut di dalam hati mereka, dan juga diguncang pasukannya dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan ketika menghadapi pasukan musuh. Ya Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Taib. Itu tadi dua doa anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua hadis beserta doa yang terdapat di dalamnya terkait dengan bagaimana kita berdoa ketika khawatir terhadap suatu kaum, terhadap sekelompok manusia, sekelompok orang, atau siapapun yang itu kita khawatirkan bisa menimpakan keburukan kepada kita. Dan juga doa ketika bertemu dengan musuh, ketika menghadapi musuh, mendoakan kekalahan, mendoakan keburukan atas mereka. Taib. Itu tadi dua hadis tadi, silahkan dihafal sebagaimana biasanya. Nanti insyaallah untuk UAS, ujian akhir semester nanti untuk yang lisan tentunya hadis nanti ada ujian lisannya, nanti akan dites hafalan hadis-hadisnya. Taib. Nanti untuk materinya sampai materi hadis untuk yang lisan nanti Ustaz beritahukan lagi, Ustaz umumkan lagi, dihafal atau sampai bab apa nanti dihafal hadis-hadisnya. Nanti insyaallah akan Ustaz beritahukan lagi kelanjutannya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.